Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama Yusefdi Kurniawan dengan NIM 202201200054 dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2022. Di dalam kesempatan ini, sesuai dengan judul, saya akan menerangkan mengenai simulasi dan karakteristik transistor, di mana ini merupakan salah satu tugas daripada mata kuliah Piranti dan Rangkaian Elektronika. Sebelum kita memulai simulasi dan karakteristiknya, mari kita mengenal lebih dekat dengan transistor. Nah, pada umumnya transistor berbentuk seperti gambar di atas ini. Transistor adalah komponen elektronika yang terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon. Biasanya difungsikan sebagai saklar, penguat sinyal, osilator, dan sebagainya. Di dalam transistor sendiri biasanya memiliki 3 terminal, yaitu yang terdiri dari emitor, basis, dan kolektor. Kemudian, kelebihan dan kekurangan transistor. Yang pertama, kelebihan transistor. Arus pengendali pada transistor jauh lebih kecil sehingga lebih mudah mengendalikannya. 2. Transistor tidak menggunakan kontak mekanis sehingga tidak menimbulkan percikan api dan lebih tahan lama. 3. Ukuran transistor relatif lebih kecil dan kompak dibanding relay. Dan yang keempat, transistor dapat bekerja pada tegangan kerja yang bervariasi. Selain memiliki kelebihan, transistor memiliki kekurangan dalam penggunaannya. Pertama, kesalahan penghubungan ke transistor akan berakibat kerusakan permanen terhadap unit transistor. Kedua, panas yang dihasilkan pada transistor lebih besar sehingga bila tidak diberi pendinginan yang cukup akan memperpendek usia transistor. Baik, untuk selanjutnya kita akan memulai membuat rangkaian karakteristik transistor menggunakan aplikasi Proteus. Sebelum itu, kita akan mempersiapkan komponen-komponen yang akan kita gunakan dalam rangkaian ini. Yang pertama tentunya ada transistor. Transistor yang akan saya gunakan pada rangkaian ini yaitu transistor bipolar dengan kode 2N1711. Kemudian ada resistor. Nah, yang pertama di sini saya akan merangkai generator DC. Kita letakkan di sini. Yang kedua, resistor. Selanjutnya, transistor. Lalu kita akan gunakan current atau arus. Dan kita gunakan generator DC lagi. Juga tidak lupa kita akan gunakan grounding. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penyambungan rangkaian agar menjadi suatu rangkaian yang tertutup. Perlu kita ketahui di sini, keluaran dari resistor masuk kepada basis transistor dan dari keluaran kolektor menuju ke current serta generator DC yang kedua. Lalu keluaran dari emitor harus kita hubungkan kepada grounding. Sebelum kita melakukan simulasinya, ada beberapa komponen yang akan diubah namanya. Yang pertama,
generator yang pertama saya akan ubah menjadi IB dengan current source yang dicentang biru. Oke, yang ini saya akan ubah namanya menjadi VCE. Lalu currentnya akan diubah menjadi IC. Oke, mungkin ini adalah salah satu rangkaian sederhana mengenai karakteristik transistor. Selanjutnya, di sini saya akan menggunakan transfer untuk mengetahui karakteristik daripada transistor. Oke. Current dipindahkan ke sini. Lalu kita lakukan edit grafik. Source yang pertama kita isi dengan IB dengan nomor step 50. Dan source yang kedua kita isi dengan VCE dengan nomor step 100. 10 maaf. Oke. Simulasi oke. Nah, mungkin ini merupakan data kurva transistor yang sedang digunakan pada rangkaian ini, di mana di dalam data kurva transistor itu memiliki 3 penggunaan yang berbeda, yaitu mode cut-off, mode linear amplifier, dan mode saturasi. Penggunaan fungsi transistor bisa menggunakan karakteristik dari masing-masing daerah kerja ini. Selain untuk membuat fungsi daripada transistor, karakteristik transistor juga dapat digunakan untuk menganalisa arus dan tegangan pada transistor. Dari karakteristik masing-masing daerah operasi transistor tersebut dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama ada daerah potong atau cut off. Di sini dioda emitor diberi prategangan mundur, akibatnya tidak terjadi pergerakan elektron, sehingga arus pada basis atau IB sama dengan 0. Demikian juga arus kolektor atau IC sama dengan 0, atau disebut ICAO, arus kolektor ke emitor, dengan harga arus basis adalah 0. Yang kedua ada daerah saturasi, di mana daerah saturasi diberi prategangan maju. Dioda kolektor juga diberi prategangan maju. Kolektor emitor diberi prategangan maju. Akibatnya arus kolektor IC akan mencapai harga maksimum tanpa bergantung kepada arus basis IB dan BDC. Hal ini menyebabkan transistor menjadi komponen yang tidak dapat dikendalikan. Untuk menghindari daerah ini, kolektor harus diberi prategangan mundur dengan tegangan melebihi VCE, yaitu tegangan yang menyebabkan kolektor saturasi. Selanjutnya ada daerah aktif, yaitu di sini. Daerah aktif, dioda emitor diberi prategangan maju, dioda kolektor diberi prategangan mundur. Terjadi sifat-sifat yang diinginkan, di mana akan menghasilkan rumus-rumus sebagai berikut. Nah, daripada penjelasan bagian ini, transistor menjadi komponen yang dapat dikendalikan. Untuk yang terakhir ada daerah breakdown, yaitu
Kolektor diberi prategangan mundur yang melebihi tegangan breakdown-nya. B, V, C, A, O. Tegangan breakdown di mana tegangan kolektor ke emitor saat arus basis adalah 0, sehingga arus kolektor IC melebihi spesifikasi yang dibolehkan. Transistor dapat mengalami kerusakan. Oke, mungkin itu penjelasan mengenai simulasi karakteristik transistor. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terjadi salah kata atau rangkaian di dalam kegiatan ini, saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.